welcome back to my channel. Kali ini gue ada buat improvement di sini. Ada mic di depan gue. Big thanks untuk Mantra FPL. Dan ya sesuai janji gue di video sebelumnya ya, gue bakal bahas preview game week 7. Dan ya gue pertama-tama akan bahas jadwal pertandingan dulu. Di sini gue udah kasih tanda jadwal yang bisa kita target dan jadwal yang gue anggap jadi diferensial ya. Gue bahas dulu dari jadwal yang bisa kita target, itu ada Chelsea lawan Southampton. Chelsea di kandang ya, kemarin abis kalah ya lawan Juventus 1-0 di Champions League. Tapi kita tahu semua defendernya dia di Liga itu gila-gilaan banget, selalu bisa diandelin, nggak gampang jebol. Dan Southampton ya kita tahu sendiri, Southampton masih aja jadi klub mediocre ya di musim ini. Kemarin kalah lawan Wolves. Dan ya gue definitely unggulkan Chelsea di sini. Mungkin kita bisa target dua backnya yang lagi populer sekarang, dan mungkin Lukaku juga untuk pengganti Ronaldo yang fixture-nya lagi susah. Dan ya kita lanjut ke Leeds lawan Watford. Ya Leeds dengan Rafinha dan Watford dengan Caesar ya talismannya. Leeds kali ini kembali tanpa Bamford yang cedera, dan Rafinha yang mungkin yang jadi pemain utamanya, menjadi motor serangan di sini. Sedangkan Watford juga ya dua game kemarin mereka menang ya berkat golnya Caesar. Menurut gua Leeds masih lebih unggul lah di sini di kandang, karena mereka kemarin lawan West Ham kita lihat semua ya gimana West Ham kesusahan lawan Leeds kemarin, tapi akhirnya bisa mengejar ketinggalan 1-0 jadi 2-1 ya di late golnya si Antonio. Tapi ya sebagus-bagusnya Leeds, mereka masih punya defender yang cedera, dan kita tahu semua defendernya nggak gitu bagus juga. Dan bukan nggak gitu bagus, malah jelek lah sebenarnya. Ya kalau gue bilang cukup imbang lah, tapi gue sedikit unggulkan Leeds di sini karena Rafinha kita tahu semua kalau kualitasnya ya. Dan kita lanjut Wolves versus Newcastle. Wolves kemarin baru menang dengan golnya Jimenez ya, yang baru buka rekening golnya dengan mencetak 1 gol lewat asisnya Sisa kemarin, dari tendangan jauh langsung sampai ke kaki dia, ke kaki Jimenez. Dan ya, dan Newcastle dengan si Saint-Maximin, ya gue sebenarnya nggak terlalu suka sama Saint-Maximin karena gaya permainannya yang gerasak gerusuk, lari-lari, terus shootnya juga kadang ngawur gitu ya. Dan ya ada beberapa peluang juga kemarin dia nggak bisa selesaikan dengan baik. Cuman gue di pertandingan ini gue unggulkan Wolves karena kita tahu semua Wolves defense-nya cukup solid, lalu penyerangannya juga lumayan walaupun sering buang-buang peluang juga, apalagi kalau lihat si Traore yang main. Makanya kemarin si Huang yang dicoba ya sama si pelatihnya. Dan ya gue unggulkan Wolves di sini. Mungkin kita bisa invest ke Jimenez ya yang baru cetak 1 gol. Mungkin ini bisa jadi momentum dia untuk mencetak gol selanjutnya. Lalu kita ke Brighton versus Arsenal. Ya, Brighton versus Arsenal, kita dan gua sebenarnya ya yang tahu sejarahnya di musim lalu kemarin. Mereka ini tiba-tiba jadi rival ya karena waktu itu si Maupay ribut ya sama semua pemain Arsenal gara-gara dia si Leno jadi cedera. Tapi berkat itu juga Martinez jadi kiper utama dan untungnya main bagus ya. Dan ya ini jadi nggak tahu lah ini rival atau bukan ya. Tapi ya Arsenal gue bilang di sini teruji lagi, kembali mendapatkan ujian setelah berhasil menang lawan Spurs kemarin dengan 3-1. Begitu bagus mainnya. Tapi menurut gue itu karena Spurs yang terlalu jelek ya. Dan Brighton kita tahu sendiri defense-nya bagus, cukup solid, dan ini jadi ujian juga untuk Arsenal. Apakah aset midfield dan penyerangannya juga
udah terbukti bagus gitu ya. Dan ya mungkin ini bisa jadi match day untuk kalian yang mau target Saka sama MS Mitro mungkin. Iya, apalagi yang terutama buat yang mau wildcard ya, karena si Saka dan MS Mitro tuh lagi gencar banget dibeli sama FPL Manager. Lalu selanjutnya Crystal Palace dan Leicester. Ya, Crystal Palace habis seri kemarin lawan Brighton 1-1. Gue sempat nonton pertandingannya satu babak aja, karena gitu membosankan ya. Golnya cuma lewat penalti Zaha dan si Gallagher yang kita tahu semua budget midfield itu nggak gitu kelihatan, tapi tetap masih main bagus. Dan Leicester kemarin habis menang atau seri gue lupa, 2-2 ya. Si Jamie Vardy yang awalnya bunuh diri lalu tiba-tiba dia cetak 2 gol, penembusan dosa kalau gue bilang. Dan iya, tapi Leicester menurut gue, dan ada datanya juga, mereka XG-nya juga nggak gitu bagus ya. Eh, Cukup sering kebobolan, dan gue bilang Crystal Palace bisa ngelawan lah dengan Gallagher dan mungkin Sonny Edward ya yang belum kelihatan di match kemarin. Ya menurut gue Gallagher, kalau kalian mau coba invest bisa lah untuk dicoba. Lalu ada Spurs versus Aston Villa. Spurs yang kita tahu udah berapa game week ancur-ancuran mainnya, kemarin lawan Arsenal kalah, sebelumnya lagi lawan Crystal Palace juga kalah 3-0. Lawan Aston Villa yang menang lawan MU kemarin 1-0. Di sini gue melihat ya kelemahan Spurs itu sebenarnya ada di lini kirinya, karena ya gue kemarin nonton Arsenal lawan Spurs, lini kirinya tuh diekspos sama Saka waktu itu, makanya dia bisa cetak 1 gol dan 1 assist. Dan kali ini gue mengunggulkan Aston Villa karena ada si Matthew Cash ya di sisi kanannya Aston Villa, yaitu si Matthew Cash main di right wing back di situ. Gue nonton juga highlightsnya Man United kemarin. Cash ini cukup mengancam lah, karena dia suka cukup sering masuk ke dalam kotak penalti untuk kasih umpan atau bahkan shot ya. Dan ya, dan kalau gue bilang Watkins yang baru kembali di sini, kemarin main lawan MU juga gue nontonin, cukup bagus, cukup mengancam. Mungkin Watkins juga yang kepemilikannya sekarang lagi rendah ya, dan nggak banyak dibeli beli FPL manager juga, mungkin bisa jadi gacor lawan Spurs kemungkinan walaupun away. Dan ya pertandingan selanjutnya mungkin West Ham Brentford. Ya kita tahu semua West Ham dengan Antonio yang XG monster ya, tapi West Ham kita tahu defendernya nggak gitu bagus juga, dan Brentford yang defense-nya bagus, penyerangan juga udah improve sekarang. Walaupun di main di away si Brentford, gue sedikit mengunggulkan Brentford kali ini, karena kita tahu semua kemarin lawan Liverpool begitu luar biasa ya. Dan ya, tapi kemungkinan Antonio bisa cetak gol di sini lawan Liverpool. Dan habis itu Liverpool lawan City. Iya, ini permainan yang nggak bisa ditebak ya. Tapi kalau gua yang wildcard itu, gue bakal invest ke backnya City ya. Mungkin Cancelo atau Diaz atau dua-duanya mungkin. Lalu Liverpool juga tanpa Trent Alexander-Arnold yang kemungkinan bakal digantikan perannya sama Milner. Ya, mungkin kalau menurut gua ini bisa jadi kesempatan buat Grealish untuk expose sisi kanannya si Liverpool ya. Kalau misalkan taktiknya itu masih sama, yaitu back kanannya bakal maju dan kayak berperan sebagai midfield gitu, sehingga meninggalkan ruang di situ. Tapi
kemungkinan dengan adanya Milner mungkin agak lebih bertahan kalau gue bilang. Lalu pertandingan selanjutnya MU, Everton, Burnley, Norwich. Ya MU SMU kemarin habis eh, terseok-seok lah kalau gue bilang lawan Villarreal dengan late golnya si Bangdo, Mr. C. Dan ya Ronaldo is Ronaldo dan MU SMU. MU cuma ngandelin skill dan defendernya itu yang gue concern kemarin. Dalot yang Wan Bissaka waktu itu nggak main ya kemarin lawan Villarreal. Dalot itu di obok-obok abis, tapi kemungkinan si Wan Bissaka main ya, tapi si Shaw cedera, ya kita lihat aja. Lalu Burnley Norwich, ya ini dua papan bawah ya kalau gue bilang nggak worth it untuk invest di kedua tim ini. Selanjutnya gue bakal bahas berita pemain. Ya, di sini gue udah ambil beberapa berita dari tim-tim yang gue anggap penting ya, penting untuk aset FPL. Pertama itu ada Leeds. Jadi Marcelo Bielsa udah confirm kalau si Rafinya available. Tapi si Bamford enggak, masih cedera dan and another player who was injured. Ya, dan yang masih cedera itu si Lorente. Lorente si back tengahnya ya. Dan Eiling juga gue baca juga tadi, Eiling juga masih belum available. Dan ya mungkin si bakal main itu si Shackleton ya kalau nggak salah namanya. Kita lanjut ke Arsenal. Arsenal selain Granit Xhaka semua pemainnya fit. Ya, semua pemainnya fit. Nah, eh, ini gue mau kasih insight sedikit ya tentang Arsenal karena banyak manajer FPL yang wildcard itu bakal target pemain Arsenal, apalagi midfieldnya kemungkinan Saka, antara Saka dan MS Mitro. Jadi kalau si Saka itu cedera dan kemungkinan eh, perannya itu bisa jadi ada dua skenario kalau gue bilang. Yang pertama itu si Arteta bakal main 4-5-1 ya kayak lawan Spurs kemarin di atas kertas. 4-5-1 dengan um, Partey di DM, lalu si Odegaard dan MS Mitro di tengah, duet mereka. Lalu di kiri atau di kiri itu si Saka, kanan PP. Itu kemungkinan. Tapi kalau eh, mau lebih ya karena PP menurut gua dia jelek ya. Jadi skenario kedua kalau gue bilang itu Saka mundur ke bawah jadi DM. Saka perannya digantikan sama Lokonga. Jadi Lokonga sama Partey berdua jadi DM. Satunya si di tengah itu si Odegaard. Di kiri itu si MS Mitro dan di kanan Saka. Lalu di tengah pastinya Aubameyang. eh Kemungkinan terbesar sih di skenario kedua ya. Jadi main 4-2-3-1. Kalau sampai 4-5-1 kemarin yang gue bilang tadi, ini bakal berkurang lah penyerangannya Arsenal karena seperti yang gue bilang kalau PP main dia menghambat tempo permainan, jadi bola berhenti di dia gitu. Dan selanjutnya ada di Liverpool, kabar dari Trent Alexander-Arnold sama Thiago Alcantara. Ya si Jurgen Klopp bilang no news bla 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 bla. Dan ya jadi dia si Jurgen Klopp bilang si Trent dan Thiago Alcantara itu bakal absen ya lawan City, tapi dia expect mereka berdua itu balik setelah jeda internasional. Um, dan di bawahnya itu we have three or more option to replace her. Jadi dia punya tiga atau lebih opsi ya, opsi lain. Jadi dia si Liverpool punya Milner, Joe Gomez sama Neco Williams yang bisa dimainin. Dan mereka bisa ubah sistemnya. Ya, seperti yang gue bilang, sistemnya mungkin bakal berubah kalau nanti lawan City, kemungkinan Milner nanti yang main ya. Eh jadi menurut pandangan gue,
Nanti kan si abis game week 7 ini si Liverpool itu bakal lawan Watford. Watford kita tahu sendiri kualitasnya bagaimana, dan kalau menurut gua Alexander Arnold kalaupun udah sembuh itu mungkin belum tentu sembuh 100%, karena ya let's say dia sembuh di pertengahan international break. Itu international break tuh gua inget dari tanggal 9 sampai tanggal 13 kalau nggak salah. Dan menurut gua si Trent butuh waktu recover, kayak latihan, dia harus punya ritme yang fit lagi gitu ya. Ya pokoknya dia harus panas dulu lah kalau gue bilang. Menurut gua si Klopp nggak akan buru-buru mainin dia ya, apalagi lawan Watford. Jadi kemungkinan game week 8 itu si Milner yang dimainin. Jadi kalau gue bilang buat orang-orang yang wildcard dan masih mau tahan Alexander Arnold, menurut gua mending invest ke back City yang kualitasnya sama dan harganya juga lebih murah 1 juta. Next ke Man City, itu si Pep bilang everyone is fit except Zinchenko and Gundogan. Jadi semuanya fit selain Zinchenko and Gundogan. Jadi semuanya fit kecuali Zinchenko dan Gundogan. Ya, dan keduanya si Pep harap bakal balik setelah international break. Ya, jadi kita tahu si Kevin De Bruyne fit, Foden fit. Ya mereka berdua mungkin kemungkinan main di laga lawan Liverpool nanti ya. Terus next dari tetangganya itu Man United. Kali ini ya kabar soal Luke Shaw ya. Luke Shaw kata Ole feels better in himself. He's been ill but he's still got the shoulder injury. Ya, we got to make decision on him. Ini kalau menurut gue ini masih 50-50 lah. Jadi Ole bakal mutusin si Shaw ini bakal diturunin atau enggak nanti lawan Everton. Lalu kabar tentang Rashford. Rashford udah fit tapi dia masih latihan ya, masih cari ritme permainan. He should be ready after the international. Jadi setelah international break dia harusnya udah bisa main. Nah ini jadi ancaman buat Greenwood kalau gue bilang. Greenwood, Sancho, kita nggak tahu siapa yang bakal jadi starter nanti. Pokoknya si Rashford itu udah pasti jadi first choice-nya Ole ya. Dan selanjutnya si Maguire is still out and Amad Diallo is still out. And ya, yeah, Maguire masih cedera. Lalu ke Chelsea. Chelsea itu si Tuchel ngabarin tentang Reece James. Reece James is training in the pool right now. So my last information that si Reece James nggak bakal dipanggil ke timnas ya untuk international break nanti. Lalu Mason Mount, by the way, tapi si Reece James juga mungkin udah mulai sehat ya, tapi masih training, masih sama kayak Luke Shaw mungkin. Lalu Mason Mount udah balik. It wasn't a long injury, minor injury, dan ya udah sehat ya, dan udah bisa main lah. Dan ngomong-ngomong soal Chelsea, yang lagi rame sekarang pastinya itu tentang aset back-nya. Banyak pemain CFL manager yang mau wildcard dan udah ya, maksud gua udah aktifin wildcardnya dan lagi ngumpulin aset Chelsea dan mungkin bingung mau pilih yang mana gitu. Di sini gue udah ambil data dari FF Scout. Jadi Chelsea defender under Tuchel, ya di bawah Tuchel itu siapa aja ini di tabelnya yang sering main. Yang pertama itu kita tahu semua si Rudiger sering main, terus Azpilicueta, kayaknya Aspi ini nggak pernah absen ya. Lalu ada Christensen, Silva, Chilwell, Alonso, lalu yang terakhir James. Menurut gua kalau untuk pemilihan back yang terbaik dari Chelsea, kalau menurut gua itu Rudiger dan Alonso. Rudiger kita tahu semua dia terjamin aman. Alonso di back kiri dia main bagus selalu, tapi yang jadi concern adalah Chilwell udah mulai main lagi. Kemarin juga lawan Juventus Alonso ditarik,
terus si Chilwell main di sisa 45 menit di babak kedua. Em, ya menurut gua itu si strateginya Tuchel aja untuk Alonso, istirahatin Alonso ya, lalu mainin Chilwell. Karena ya Alonso kita tahu mainnya gitu bagus, sedangkan Chilwell itu main di laga Carabao Cup kemarin lawan Aston Villa, penaltinya nggak masuk. Ya menurut gua Alonso masih jadi first pick lah untuk Tuchel. Tapi kalau mau aman lagi bisa juga pilih aset Rudiger plus Aspilicueta. Jadi 5,6 ya Rudiger, terus Aspi yang harganya 6 juta. Ya 6 juta ya kalau nggak salah ya. Dan Aspi ini upside-nya menurut gua karena si Reece James-nya masih belum available ya, masih belum bisa main. Kemungkinan dia bakal main di back kanan. Terus jadi di back kiri itu bakal ada si Rudiger, Christensen, Rudiger, Silva, terus Christensen. Itu kemungkinan besar. Atau Rudiger, si Christensen di tengah, lalu si Chalobah. Ya, menurut gua Aspi bisa jadi pilihan juga. Tapi kalau mau yang murah, Christensen bisa ya. Tapi menurut gua yang terbaik tetap Rudiger dan Alonso. Tapi harus diingat juga kalau kalian pilih Alonso masih ada resiko rotasi walaupun sedikit lah ya kalau gue bilang. Tapi kalau mau beli Alonso, kalau gue bilang siap-siap pemain cadangan aja. Mungkin Livramento yang murah-murah begitu. Lalu next itu gue kasih 3 opsi kapten terbaik menurut gue dan ya mungkin menurut semua orang lah ya. Yang pertama itu ada Antonio lawan Brentford dengan XG 90-nya 0,94. Ya kita tahu semua Antonio tuh XG monster ya. Udah kayak Ronaldo nih orang main. Terus X assist-nya 90. Lalu shot in the box itu 21. Iya, shot in the box 21. Uh, ya menurut gua gini ya, kalau kita pilih kapten kan itu ya, kita pilih yang menurut kita bakal dapat poin yang terbanyak. Sementara Antonio sendiri di sini bakal lawan Brentford di home, walaupun di home, tapi kita tahu semua Brentford itu defense-nya bagus ya, dan kita bisa lihat di sini XGA-nya, X goal against-nya itu 5,63. Itu dia kedua terbaik di liga setelah Man City. Jadi ya menurut gue Antonio bakal kesusahan di sini untuk cetak gol. Jadi ya kalau misalkan mau gambling bisa aja sih Kapten Antonio. Lalu next itu ada si Bangdo. Bangdo itu harga 12,7, sekarang 48,4 kepemilikannya lawan Everton home. XG dia itu 1,15 tinggi, X assist-nya cuma 0,01, shot in the box 14 ya. Ya Ronaldo kalau buat gua Ronaldo is Ronaldo ya. Dia bisa cetak gol kapanpun dia mau. Dan kalau orang bilang dia nih rajanya tap in. Dan ya tapi kalau gue bilang ini masih jadi concern gue juga Everton itu XGA-nya 5,65 yaitu ketiga terbaik di liga. Ya ini di home tapi ya menurut gue bakal lebih sulit lah, apalagi si MU juga lawan Villarreal juga masih kemarin terseok-seok setengah mati cetak gol. Dan menurut gue performanya MU lagi menurun ini bakal lanjut lagi nih. Jadi nggak mungkin berubah dalam waktu dekat. Lalu yang terakhir itu Lukaku. Lukaku menurut gue terbaik, jadi gue taruh dia di posisi akhir ya. Jadi Lukaku 11,7 juta, 35% kepemilikan lawan Southampton. XG 90 dia 0,57, X assistnya 90,
shot in the box 14. Ya, memang XG-nya cenderung lebih rendah ya daripada dua opsi lainnya. Ini mungkin karena dia udah dua atau tiga laga udah nggak cetak gol, lupa gua. Tapi di sini lawannya itu Southampton dengan XGA 8,70, yaitu 12 di liga. XGA-nya peringkat 12. Jadi ya menurut gua Chelsea unggul jauh lah kalau di sini, dan Chelsea dan Lukaku juga um, definitely bisa cetak gol. Dan ya pastinya kalau orang wildcard pasti bakal tendang si Ronaldo, terus ambil si Lukaku dan langsung kaptenin dia. Menurut gua Ronaldo juga sebenarnya masih make sense, masih worth it kalau gue bilang kalau untuk dipertahanin. Tapi ya dengan performanya MU yang lagi menurun sekarang, kalau gue sih ragu ya. Gue lebih mending Lukaku daripada Ronaldo. Ya mungkin segitu dulu ya dari gue. Next gue bakal bahas pemilihan tim gue, tim wildcard, dan di situ juga gue mau reveal gue kaptenin siapa. See you and thanks for watching.